Kondisi kesehatan pelawak Nurul Qomar atau yang dikenal dengan Qomar 4 Sekawan sempat santer dikabarkan memburuk pasca divonis mengidap kanker usus stadium 4C. Kabar jika komedian berusia 61 tahun ini terpuruk sakit hingga harus menjalani operasi di RSUD Tangerang beredar di lini masa hingga viral. Yang mengejutkan, akibat kanker usus stadium 4 yang dideritanya, Haji Qomar dikabarkan kesulitan BAB hingga tak bisa menjalani aktivitas rutinnya sebagai komedian sekaligus pendakwah. Kronologinya itu awalnya 1 Agustus. Jadi 1 Agustus Abah mengeluh sakit, perutnya kembung, dia tidak bisa buang air, tidak bisa buang angin. Akhirnya dilarikan ke unit gawat darurat di Ciputra Hospital. Di situ sempat rawat inap kira-kira 1 minggu. Habis itu dinyatakan sembuh. Di situ belum diketahui ada kanker, baru tahu ada polip atau jerawat di hatinya gitu. Tapi untuk di kanker di ususnya belum tahu. Abah itu sakitnya ya paling asma aja dia, asma, darah tinggi juga nggak punya, kolesterol juga nggak punya. Jadi tiba-tiba diberikan informasi bahwa Abah punya kanker stadium 4, itu kita agak shock. Jadi dokter di laporannya beliau juga kasih tahu ke keluarga kalau ini ada faktor genetik, jadi keturunan. Dan setelah dicek memang kakek saya, ayahnya Abah, pernah ada riwayat gitu, riwayat punya semacam benjolan gitu, tumor, tapi belum bisa dicek itu kanker. Abah juga kakak saya yang paling besar itu punya ini juga, dia ada polip di ususnya, tapi udah diangkat beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi ada pola makan yang mempercepat tumbuhnya sel kanker yang emang udah dari dulu diturunin gitu. Namun ketika tim Gospot menyambangi kediaman Haji Qomar di kawasan Ranca Kalapa, Panongan, Tangerang kemarin, sejawat Dery Drajat dan Eman ini sudah berangsur pulih, bahkan sudah mulai menjalani aktivitas sebagai dai. Selamat datang di gubuk kami, Desa Ranca Kalapa, Kecamatan Panongan. Rumah keluarga, rumah induk. Masih ingat? Abah Qomar, mantan foto model, ya, model lampu tempel. Haji Qomar udah termasuk manusia langka. Kenapa? Sebab pelawak itu sudah masuk kategori langka. Ada ribuan perguruan tinggi di Indonesia. 1 tahun setiap perguruan tinggi melahirkan ratusan sarjana ekonomi, sarjana komputer, sarjana pendidikan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada di Indonesia ini 1 perguruan tinggi melahirkan 1 orang pelawak dalam 1 tahun. Langka sekarang ya. Tingkat kematiannya tinggi, tingkat kelahirannya rendah pelawak itu. Kenalin dulu nih, Hajah Siti Maryam, istri Haji Qomar. Ini lihat nih, ini ya. Hajah Siti Maryam, ini Ibunda Hajah Rasmiah. Ada keluarga besar dari Bapak Kepala Desa Ranca Kalapa, kesebutnya Bapak Lurah Bob. Ini beserta Ibu, istri dari Bapak Lurah. Terus ada Pak Jaro, Mang Nana gitu. Ya, kelihatannya karena pemberitaannya begitu cukup marak, Haji Qomar vonis stadium 4C, kanker ganas. Tapi sudahlah, ini sebuah proses school of life, sekolah kehidupan yang harus saya jalani, karena setiap orang itu adalah guru dan setiap tempat adalah sekolahan. Ya, jadi prosesnya harus kita lalui, karena biar Tuhan senang hati melihat kita orang yang tegar. Diberikan penyakit seperti ini, saya berpikir nggak mungkin masih bisa ngajar, masih bisa beraktivitas. Jadi saya benar-benar kagum dan luar biasa gitu kepada Abah. Prihatin sih, mungkin kadang-kadang takut ya, kayak aduh jangan takut capek nih, jangan kecapean banget nih, takut kenapa-napa. Tapi setelah dipikir-pikir, keluarga lebih menilai bahwa lebih baik Abah beraktivitas melakukan hal yang dia senanginya, biar imunnya juga kan makin naik ya gitu. Prihatin dan alhamdulillah mendoakan beliau, makanya saya datang ke sini ingin menjenguk. Dan alhamdulillah Haji Qomar sudah sehat kembali. Saya perwakilan dari masyarakat ikut senang
Waktu udah 2 hari yang lalu kemo itu kan saya yang nemenin di rumah sakit menginap. Itu dia sambil ngajar. Jadi itu kemo cairannya turun, dia sambil ngajar. Jadi sambil ngajar. Jadi yang lain kemo istirahat apa tiduran, dia ngajar. Habis itu tadi juga kan sempet datang juga ke pengajian rutin masjid kecamatan tuh. Ya nggak ada jadwal yang tertunda lah istilahnya, masih terus di gaspol kalau kata Abah. Walaupun beliau artis, akan tetapi beliau juga lebih ke penggiat di bidang pendidikannya, di bidang kebudayaannya, bahkan di bidang keagamaannya pun beliau itu sangat aktif. Jadi saya selaku pimpinan di Desa Rancakalapa ikut bangga, walaupun beliau ini bukan putra asli daerah Desa Rancakalapa, tapi beliau sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk masyarakat Desa Rancakalapa, seperti itu. Meski sakit yang dideritanya terbilang serius, namun lelaki murah senyum dan bersahaja ini tak mau larut dalam duka. Di usianya yang senja, ia masih semangat berkarya, mencari nafkah untuk anak istri, mengamalkan titah agama lewat berdakwah, hingga terus memberi inspirasi bagi yang muda agar semangat menjalani hidup. Kalau kita menghadapi rintangan dan tantangan, tak boleh menghindar. Kita harus masuk ke dalamnya dan taklukkan tantangan itu. Ini ya, kita harus menjadi seseorang yang memiliki entrepreneurship, mental petarung. Kalau jatuh bangkit lagi, kalau gagal coba lagi. Yang penting kita tidak menyerah. Kerja keras beliau mendukung di Desa Rancakalapa ini pembangunan masjid raya Desa Rancakalapa, alhamdulillah mulai dari 0% sampai sekarang alhamdulillah berdiri Masjid Raya Desa Rancakalapa. Itu salah satu beliau juga yang menggagasnya. Iya, bangga banget. Iya, saya kira privilege, nggak semua teman-teman saya sebagai anak-anak lainnya bisa belajar dari sosok seperti beliau secara langsung gitu. Beliau itu sosok yang sangat-sangat bisa dibilang masyarakat sini sebagai panutan juga. Saya dan keluarga berdoa agar kita semua bisa mendapatkan semangat yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh Abah Komar. Untuk Abah sendiri, saya sih berdoa agar bisa cepat pulih, karena saya yakin banyak sekali masyarakat di sana, teman-teman di sana yang rindu akan kehadiran dan inspirasi Abah. Sementara itu dikecam sejumlah orang yang mengaku korban penipuan berkedok penerimaan CPNS. Olivia Natania, putri penyanyi lawas Nia Daniati, akhirnya muncul. Oi, begitu sapaan akrabnya kepada media. Oi mengaku tidak tahu menahu soal tudingan, bahkan laporan korban-korban yang disebut-sebut lebih dari 200 orang dengan kerugian hingga 9,7 miliar rupiah. Ibu Titin mengatakan bahwa dia merasa ditipu oleh Oi. Nah, ini yang saya tanyakan, Ibu Titin ini sebenarnya saya tanya, Mak Oi, Ibu Titin benar nggak dia sebagai yang dirugikan? Tidak benar. Pertama-tama di sini saya mau jelaskan bahwa Ibu Agustin ini sebenarnya bukan korban, melainkan dia yang merekrut orang-orang tersebut. Karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang dia sebutkan. Begitu. Yang 225 itu apakah Oi pernah berhadapan langsung? Tidak. Dan 16 orang yang keluarga dia itu apakah Oi pernah menawarkan, membujuk rayu? Tidak pernah. Apa? Nah, jadi Ibu Agustin ini awalnya dia yang mempresentasikan kepada keluarganya, kepada 225 orang itu, sehingga terbujuk rayulah mereka itu untuk masuk menjadi calon PNS. Oi menjelaskan jika ia hanya melakukan les untuk penerimaan CPNS dan mengaku tak berani menjamin jika yang mengikuti les akan lolos dan masuk menjadi PNS. Lantas, bagaimana pihak Agustina menjawab tudingan kubu Oi? Yang membuat saya yakin juga karena merasa dia adalah murid saya, tidak mungkinlah seorang murid akan menipu seorang guru. Karena saya tanya, apakah Oi pernah menjamin orang-orang itu untuk lulus? Tidak. Perlu saya luruskan di sini, adapun saya menyelenggarakan les untuk
masuk CPNS. Les ya, kita bicaranya bisa dicek nanti tempatnya ada, pengajarnya pun ada. Ya, itu awal-awal nominalnya adalah antara 25 sampai 30 juta rupiah awalnya. Jadi saya karena saking percayanya dengan Polip tadi, akhirnya saya membawa keluarga saya sendiri. Memang saya terima uang dari situ senilai 25 juta Per orang. per orang. Tetapi dengan nilai 25 juta itu ya digunakan untuk apa? Kalau ditanya wajar, saya punya untung dari situ, dari 25 juta itu. Tetapi 25 juta ini ya digunakan untuk les gitu. Untuk pengajar, Untuk sewa tempat dan lain-lain. Gitu. Perkara ini sangat gampang untuk ditangkap ya, sangat mudah untuk ditemukan unsurnya karena pertama penipuannya, dugaan penipuan, kemudian dugaan penggelapannya, ada uangnya, dan juga dugaan pemalsuan dokumen otentik begitu.